Lanjut lagi. Sekarang lanjut lagi ke topik ya. Apa? Mau ke dosen? Apa dulu apa nih? lagi nih? Apa dulu nih? Apa ya? Ini baca materi dulu. Skrip. Yo, waktu ini soal waktu. Kadang kan ini adik-adik, terutama saya sih, saya juga pernah berpikiran, wah, kuliah mah bebas. Pengen ini terutama waktu udah kelas 12 kan capek nih. Udah mah tugas melulu, harus belajar ini itu buat SNMPTN, SBMPTN. Sekarang UTBK ya, ini pengetahuan angkatan kapan. Lulusan virus. Pokoknya kan kayak, aduh, pengen cepat-cepat kuliah biar santai, capek SMA. Nah, kalian akan menyesali perkataan kalian itu, teman-teman adik-adik ya. Jangan sampai kata-kata itu keluar dari mulut kalian karena kenyataannya nggak kayak gitu. Tugas tuh misalkan nih hari ini udah ada tugas nih, dikumpulnya minggu depan atau misalkan 3 hari ke depan dikumpul, tiba-tiba hari besoknya udah ada tugas lagi, dikumpulnya hari yang sama. Jadi kayak jatuhnya tuh kita pulang dari kuliah bisa aja sore nih, malamnya kan kita butuh istirahat juga kan, nggak mungkin langsung ngerjain tugas yang seabrek gitu kan, paling kerjain dikit-dikit gitu kan kalau yang buat yang ambis gitu. Nah, bisa aja ketika si dosen tuh di 3 hari berturut-turut itu tuh masih tugas tapi dengan deadline yang sama. Nah, itu sih yang repot dari kuliah tuh, nggak kayak di SMA gitu kan. Kadang ini kalau kata Dapa ini sering pakai konsep Bandung Bondowoso. Nah, Dap apa Dap? Bandung Bondowoso gimana Dap? sistem kebut semalam. SKS. Ngomong. Jadi 1000 candi aja bisa dibangun selama 1 hari, masa tugas cuma makalah berapa puluh halaman juga nggak bisa. Wes. Mantap. Ini udah jadi ideologi dalam bertugas nih. Sebenarnya emang nggak baik sih ya. Tapi karena kadang saking banyaknya tugas ya gimana ya, pasti kadang ada beberapa juga ya. Pasti kepaksa lah ada beberapa tugas yang mepet deadline yang semenit gitu. 2 menit. Dan lagi tebal. Sumpah. Kan kalau di SMA nih ujian nih apa ya, ABCD terus. Nah, itu PG, sih multi choice. Multi choice. PG. Kalau di kampus ini ada yang namanya take home nih, kadang take home ini biadab nih tugas ini. Kasihan yang jauh yang perantauan take home, dia harus pulang dulu ke rumahnya. Yo, iya. Kosan. Karena kalau pesan bukan rumah. Iya, kos nih. Tek kos. Aduh, terus ini tugas kuliah tuh biasanya ya yang kita alamin sebagai mahasiswa tuh biasanya dosen kan ngasih deadline tanggal sama jamnya. Ada misalkan yang dosen tuh ngasih jam tuh sampai 23.59 atau misalkan jam 000 tanggal sekian gitu kan. Nah, mahasiswa tuh suka memanfaatkan itu bahkan sampai detik-detik terakhir nih. Itu makanya saking banyaknya tugas kali ya. Memaksimalkan waktu. Jadi memaksimalkan waktu. Dan yang aneh itu apa sih? Ketika detik-detik terakhir encer otak tuh. Nah, itu biasanya di menit terakhir itu tuh biasanya otak udah kayak meledak gitu kan ide itu. Jadi rumusnya gini nih, semakin mepet dengan deadline, keenceran otak tuh semakin lancar gitu kan, semakin encer. Kalau waktu masih lama, Sumpah ya, kalau kalian ngerjain tugas ini dari jauh-jauh hari tuh bego, nggak ada inspirasi sama sekali, kecuali kalian minum suana. oh ya. Bayar. Yo, Aduh. Jangan pernah mengerjakan tugas di awal waktu. Kenapa? Karena Susah. kalau di akhir itu ada teman, weh, gerjan. Enggak jangan itu biasanya. nyari dekeng ya. Akhirnya ketika kita telat ya telat bareng gitu kan. Itu yang namanya kebersamaan. Terus ya kadang dosen juga kan, dosen mah kayak nggak lihat dosen lain ngasih tugas ke mahasiswanya ya. Nggak tahu lah, nggak mau tahu mahasiswa tuh dapat tugas Dari siapa apa namanya? dari dosen sebelumnya, nggak mau tahu gitu. Jadi ya tugas ini jadi Udah apa baliut intinya mah. Mereka tuh harus memberikan koordinasi, tapi mereka tidak Ya. berkoordinasi gitu ya. tega tapi harus dilakukan. Aduh. Terus dari tugas mah emang kayak gitu ya. Lika-liku di kuliah. Oh iya, ini pengalaman waktu pertama kali kuliah nih. Kan kalau SMA mah sering lah kalau pertemuan pertama kalau mau belajar
di tiap kelas pasti kenalan dulu sama guru-gurunya Oh iya, meskipun iya. Berdiri. meskipun udah kenal gitu ya sama gurunya pasti ngotot aja minta perkenalan gitu ya. Jadi biar hari pertama tuh enjoy lah, jangan langsung belajar. Kalau saya juga ngiranya waktu kuliah kayak gitu ya, pengen kenalan dulu aja ini mas kuliah ngapain ya, gitu apa-apa ya. Pokoknya dosen-dosen di kuliah tuh warna-warni lah orang-orangnya. Tapi itu juga yang bikin seru lah. Jadi nggak boring lah. monoton gitu kan. Lihat pengalaman dosennya juga menarik lah. Seru lah pokoknya. Ada serunya, ada sedihnya, ada ya nano-nano lah. Banyak koreanya. Terus kan di kuliahan mah ya kita diajarin dengan seorang praktisi langsung gitu ya. Yang disebut dosen tuh pasti otomatis dia praktisi di bidang tersebut. Ya otomatis ketika kuliah juga ya pasti ilmunya dia lebih tinggi gitu kan. Kadang kita sebagai mahasiswa gak nyampe gitu kan dengan apa yang dia bahas. Contohnya ya di ilmu misalkan dia ngejelasinnya emang udah tinggi, tapi kita sebagai mahasiswa baru pasti kayak melongo gitu kan. Si bapak ngomongin apa gitu kan, si ibu ngomongin apa. Nah itu karena ya dosen juga sebagai seorang praktisi yang bergerak di bidang pendidikan, tapi dia juga lebih fokus di bidang tersebut, gak kayak guru-guru SMA gitu kan. Megangnya ya udah misalkan kalau PKN ya udah dia cuma sebatas ilmu yang bakal diterima sama anak SMA gitu kan. Terus ada juga kan di SMA sering terjadi nih guru lulusan misalkan Eskom tiba-tiba harus ngajar matematika. Itu sering tuh terjadi di beberapa SMA. Makanya tidak ada korelasi. Kalau kuliah beda lagi, gak bisa kayak gitu. Harus sesuai bidangnya. Kalau di Sudah kuliah. ada ahlinya. Terjaminlah ilmunya kalau di kuliahan tuh dengan orang-orang yang tepat gitu kan. Pokoknya kalau udah masuk dunia kuliah, kalian harus benar-benar memaksimalkan waktu kalian selama di kampus lah. Kalau misalkan kalian punya banyak duit, mau jadi donatur tetap di kampus, mau kalian ya rido-rido aja itu ya, mau kuliah 7 tahun rido-rido aja, ya dimaksimalin lah 7 tahun. Kuliahnya ya yang benar atau enggak organisasi bla bla bla. Tapi pokoknya akademis juga itu salah satu yang penting ya, apalagi ya tujuan awal kuliah ya pasti nyari ilmu belajar. gitu kan, bukan Ingat lain-lain. yang si mama di rumah nunggu. Iya, itu. ingat mama di rumah, ingat pesan ibu. dibiayain. Jangan lupa maskermu. Ini kita Juga mematuhi protokol ya. Yoi. Nih ada hand sanitizer, ada masker. Ya, meskipun Ya, dicopot dulu. sekarang doang kok. Karena kalau nggak dicabut ya suaranya aneh gitu kan Iya. di kameranya. Sorry netizen ya. Sorry ya. Ya, oke. Intinya gitu. Jadi kalau kuliah itu ya gimana kalian gitu. Tapi yang pasti kalau kalian mau gaul, mau ikut organisasi apapun silakan gitu. Tapi batasi, harus balance dengan akademik. Benar. Itu. Benar-benar goals kalian di kuliah tuh kalian yang nentuin. Prosesnya juga kalian yang nentuin kan. Kalau misalkan di SMA tuh banyak andil dari guru kan. Kayak rapot, misal sebubruk-bubruk apapun nilai kalian waktu UAS pasti di rapotnya minimal KKM lah. 70 ya. Iya, apalagi kalau OSIS. Kalau OSIS meskipun jelek. Ini 90 gitu kan. Kalian di SMA bisa menjilat guru. Ini tips sih. Tips yang tidak baik ya. Pokoknya gitulah. Bedanya di kuliah ya kayak guru sama dosen kayak benar-benar nuntun lah. Kalau guru mah Jomplang banget lah Jomplang gitu kan ya banget cara lah. ngajarnya. Dan jangan kaget gitu kalau misalkan dosen bilang Anda dan saya gitu. Kan biasanya kalau di SMA kamu aku. benar-benar karena Mau aku atau anak ibu kuliah udah mahasiswa tuh kan udah dianggap dewasa lah Nah, gitu. anak-anaknya. Kalau di landasan pendidikan itu landasan pendidikan anak-anak kuliah tuh sistem pendidikannya tuh udah andragogik ya, bukan pedagogik. Searching aja sendiri ya. Kuota banyak Saya ya. juga lupa lagi. Kamu bisa nonton video ini berarti ada kuota kan? Kuota gratis dari Oke, yang bermanfaat dong. Jangan cuma nonton video. Pakai Google tuh udah doktor Google, profesor dokter Google. Guru besar. Selanjutnya yang ke berapa? Malah yang ketiga. Ini tentang pergaulan, terutamanya tentang teman-teman. Pertemanan gitu ya. Mungkin dari aku dulu nih. Pengalaman kan kalau di SMA tuh kayak masa paling indah lah. Kalau disuruh milih juga pengen lah kayak SMA lagi karena teman-temannya juga Friendly. pride lah, nongkrong bla 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 gitu, enjoy lah. Kan kalau misalkan udah kuliah tuh bener sibuk kuliah itu bener loh, bukan
omong kosong Bukan belaka. tahayul gitu. Udah banyak kesibukan gitu. Kalau misalkan ada teman juga, paling kalian kayak emang organisasi lah, kayak pertemanan dalam organisasi di kuliah juga, tapi di kelas sih Ya udah kayak terkadang gitu ya, nggak selalu, nggak sering gitu bisa dekat banget gitu teman kuliah, teman kelas gitu, karena pasti ada yang fokus akademik benar-benar fokus, ada yang enjoy, ada yang laya-laya kayak saya gitu, Santai. santai-santai, enjoy. tahu-tahu di akhir gitu. Tahu-tahu di akhir IPK 10. Langsung rumahnya. Yoi, kalah profesor. Karena gini loh, di kelas di kuliahan tuh ya emang ada yang disebut dengan teman kelas tuh bener-bener cuma teman kelas. Kita kenal dia tuh di kelas, ngobrol sama dia di kelas, bahasan cuma materi dan sebagainya gitu kan. Beres kelas ya udah, dia dengan dunianya sendiri, kita dengan dunia kita sendiri gitu kan. Ada yang sampai gitu kan. Terus ya untuk pergaulan juga kalian pasti bakal dapat beberapa teman yang menurut kalian itu nyaman nih, zona-zonanya kalian, nyambung dengan kalian. Sebisa mungkin kalian jangan sampai melepaskan itu. Soalnya di kuliah itu sudah memiliki tujuan masing-masing gitu, sudah memiliki planning dari dia masuk harus lulus berapa tahun, sudah ada Ngapain gitu. aja. Benar. Harus punya target lah. Soal teman-teman juga lah. Sebenarnya ini juga ya gak mungkin di kalian juga, kalian bisa kok temenan dekat sama teman kelas, tapi kan yang kami bicarakan ini yang sering terjadi lah ya, yang teman-teman saya yang di luar sana juga banyak bicarakan juga, seringnya bisa terjadi seperti itulah, kayak teman-teman cuman teman kelas doang gitu, nggak akan sedekat teman SMA gitu kan. Kalau di SMA tuh kalian benar-benar kuliah nih sekolah misal dari jam 7 sampai jam 3 Pulangnya nongkrong gitu kan. belajar nggak serius kan, main sama teman, Kabur. ada jam istirahat, buset ada jam istirahat ya. Iya loh, di kuliah nggak ada jam istirahat loh, jam istirahat cuma Duduk doang. Pas sholat itu juga. Iya, harus bersyukur loh. Yang masih SMA. Bisa ini ya, terus orang-orangnya juga nggak akan sebanyak di kampus, pergaulannya juga bisa lebih lebih klop. Kalau di kuliah mungkin bisa sebaliknya, tapi tergantung kalian lagi sih ya. Lebih bagus gitu kan. Jadi di kuliah tuh ada yang disebut dengan seleksi alam. Ya misalkan kalian nih teman sekelas tuh banyak ya awalnya, ya kesana kemari bareng gitu kan di kampus. Tiap minggu, tiap bulan tuh kayak ada perubahan di situ tuh, mulai dari yang anggotanya berkurang, ada yang sudah menemukan dengan si ini dengan si A dengan si B misalkan ternyata lebih cocok, tapi tidak cocok dengan yang gerombolan banyak, akhirnya mereka memisahkan diri. Ya seperti itu sih kalau di kuliah. Jadi yang disebut seleksi alam itu nyata kalau di kuliah. Jangan kaget lah gitu kan. Roda kehidupan. Tapi bisa jadi juga kalian punya pergaulan ya yang sevisi gitu. Kalau misalkan kalian yang fokus akademik, kalian bisa ngumpulin pergaulan yang sevisi, karena beda gitu. Itu juga Kesusahan mungkinnya kalian besok gitu kan ya. Gimana besok, dan itu juga sebenarnya gurunya juga mungkin banyak toleransi lah. Masih enjoy lah kan, orientasinya nggak akan terlalu jauh. Kalau di kuliah ya kalian juga harus udah punya tujuan, nggak cuma di kuliahnya gimana gitu. Kalian misal mau ngembangin soft skill, atau kalian pengen punya kerja part time, atau bahkan pengen relasi yang lebih luas gitu kan, bisa di kuliah tuh. Intinya kalau di SMA itu mikirin tugas doang kan, tapi kalau di kuliah itu udah mikirin hidup gitu. Nah itu. Ingat nih buat anak-anak yang ngekos gitu, kedepannya besok makan apa, jadi harus manajemen keuangan, waktu dan sebagainya gitu. Jangan sampai tiap hari mie, Indomie. Nah, itu sih lebih di manage lagi ya. Iya, harus masalah di itu. manajemen kesehatan. Mau kesehatan, masalah kesehatan, pendidikan, keseharian dan sebagainya gitu kan, harus di manage benar-benar kalau udah kuliah tuh. Karena orang tua juga gak mungkin lah bakal terus kayak nyuapin kita lah kalau kasarnya gitu kan. Kita juga harus mikir. Nah itu sih di kuliah tuh mulai ada perubahan besar di diri kalian tuh.
dari orientasi kehidupan kalian. Mulai yang SMA bisa aja nih ada yang masih disuapin gitu kan, mau berangkat sekolah karena buru-buru. Begitu ketemu kuliah kalian nggak bisa kayak gitu kan. Nah itu yang harus kalian biasain sih. Mungkin kalau seputar perkuliahan sama sekolah ya pandangan kami mungkin seperti itu. Tapi mungkin nanti ada lagi gitu. Pasti ya. Mungkin buat kakak-kakak yang udah merasakan SMA dan kuliah boleh komen aja. Udah itu berbanget. Ceritain aja gitu. Ya, kan, boleh tulis di komen. Ngeri. Pokoknya kisah-kisah kalian selama di SMA, di kuliah kalian bisa nih cantumin di komentar. Iya. Gitu kan. Jangan toksik loh ya komennya ini kalian. Jangan kayak bocil-bocil kematian. Kayak Nanti ini di manusia ini apa? beradab loh. Di giveaway, pasti duit. Apalagi udah kali ya. Udah mungkin Untuk episode kali ini Iya. sekian aja dulu ya bahasan soal perkuliahan dan juga Iya. SMA gitu. soal kampus. Ngobrolin seputar kampus. Di sini. Ngobrolin kampus. Ngobrolin kampus gitu kan ya. Itu harusnya di awal. salah. Itu bergagal. Biasa beginner. Sorry Beginner, buat sorry. YouTuber senior nih. Ya yang mungkin di kalau usia misalkan yang di kalian punya masukan nih buat kita ke depannya harus gimana, boleh nih di komentar gitu Ya. kan, masukin, tulis aja lah, kita nerima kok. Ya, nanti Dapa yang baca. Kita mau Sama enggak? Tegar juga yang bacanya. Bandung Bondowoso ya baca. Dalam Iya, semalam Bandung habis tuh Bondowoso. komentar deh. Ya, sekian dulu video di episode ngampus kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya mungkin. Salam Salam olahraga. olahraga bersama Suada. Suara. Sapi.